Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Sehat semua ya? Oke, masih bersama saya Edi Prasetyo yang akan menemani kalian semua beberapa menit ke depan untuk belajar di channel Edi Komputer. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemrograman website. Wow, ya, jadi buat teman-teman yang tertarik pengen belajar pemrograman website atau tutorial membuat sebuah website, teman-teman nanti bisa mulai dari sini. Jadi nanti saya akan buat playlist tentang pemrograman website itu sendiri. Jadi kita akan belajar mulai dari dasar ya. Jadi nggak usah khawatir karena yang sama sekali belum tahu atau masih newbie, kita bisa sama-sama belajar dari nol sampai nanti mungkin ya sampai bisa lah ya. Jadi sampai bisa punya sebuah website yang bisa dipublish dan diakses oleh banyak orang. Oke, lalu apa saja yang nanti akan kita pelajari bersama? Sebenarnya saya sudah lama sih pengen share tentang tutorial pemrograman web ini, cuma mungkin sekarang baru terrealisasi. Dan buat kalian yang masih berharap dengan tutorial desain grafis, nggak usah khawatir karena nanti saya akan mix atau kita campur ya. Nanti akan campur. Jadi kalian tinggal cari aja playlistnya karena saya udah buat playlist tersendiri tentang desain grafis. Kan ada CorelDRAW, ada Photoshop, sama Illustrator ya, sama project design. Nah, kalau untuk website nanti akan tersendiri di pengetahuan dasar tentang website. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, hal pertama yang harus kita ketahui itu apa dulu gitu, atau apa sih yang harus kita lakukan pertama kali sebelum kita terjun ke pemrograman gitu. Jadi sebelum kita membuat sebuah website itu apa sih yang harus dipelajari pertama kali? Oke. Jadi sebelum kalian belajar tentang pemrograman, nanti kan kita akan belajar ngoding ya. Nah, jadi sebelum kalian belajar tentang website, kalian harus tahu dulu website ini cara kerjanya gimana sih gitu kan. Kok bisa sih sebuah website bisa kita akses dengan misalnya mengetikkan nama domain, misalnya www.edikomputer.com gitu ya, contoh ya. Nah, kemudian ketika kita enter, maka akan muncul halaman-halaman itu gimana sih caranya bisa seperti itu gitu kan ya. Mungkin itu salah satu pertanyaan besar yang pertama kali ditanyakan oleh orang-orang yang memang pertama kali ingin belajar membuat sebuah website gitu ya. Sama, saya juga dulu gitu. Jadi sebelum saya terjun ke dunia pemrograman, ada hal pertanyaan yang sangat besar, gimana sih sebuah website itu bisa diakses gitu. Nah, jadi website itu ini saya jelaskan secara garis besar ya. Jadi sebuah website itu memiliki dua hal. Yang pertama adalah client dan juga server. Nah, client itu apa sih? Client itu merupakan pengguna web yang terhubung dengan jaringan internet gitu ya. Jadi pasti kalau kalian mau akses sebuah website itu kan pakai internet ya. Nah, jadi client itu adalah ya kalian sendiri yang mengakses internet itu. Dan jadi untuk perangkatnya sendiri itu bisa menggunakan laptop atau smartphone. Yang penting ada browsernya. Jadi ketika kita mengakses website itu kita harus gunakan browser. Kalau browser itu kan ada Chrome, ada Firefox, ada Opera dan banyak banget ya, ada Safari dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah server. Jadi server inilah sebuah komputer yang menyimpan halaman web tersebut. Jadi secara tidak langsung kita itu ketika mengakses website itu kita mengakses file-file atau halaman-halaman yang dibuat oleh yang punya website itu ya kan. Jadi kita mengakses di server sehingga
server sehingga nanti akan ditampilkan di browser tersebut gitu. Jadi klien itu adalah pengguna yang akan mengakses website, kemudian server itu adalah tempat untuk menyimpan data-data atau file-file yang nantinya akan diakses oleh si klien gitu. Nah tapi kan kita nggak tahu di belakang itu gimana sih cara kerjanya gitu ya. Oke, kemudian apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang, di balik layar? Jadi pasti ada something di belakang yang bekerja untuk bisa menampilkan halaman web tersebut. Karena kan secara kita punya perangkat di sini, kemudian kita nggak tahu servernya ada di mana tempat penyimpanannya, tapi si browser akan bekerja mencari server sehingga bisa ditampilkan di layar perangkat kita gitu ya. Nah jadi gini, ini kita sebut saja sebuah klien ya, dimana ada smartphone atau laptop yang terhubungan ke jaringan internet. Nah si klien itu akan merequest itu dalam bentuk, ketika misalnya URL gitu ya, dalam bentuk URL. Nanti kita akan bahas tentang URL, domain, dan juga server. Nah ketika klien mengetikkan alamat URL misalnya www.edikomputer.com, maka request itu akan dikirim ke server dengan nama domain yang tadi sudah diketik gitu kan. Jadi dia akan mencari nama domain edikomputer.com ini, servernya ada di mana gitu kan. Jadi ketika sudah ketemu servernya, maka si server akan mencari file yang di request atau yang diminta. Nah, yang diminta kan halaman utama ya, edikomputer.com, maka si server akan mencari file yang namanya file index. Nah, index ini ada macam-macam, tergantung nanti kita pakai bahasa programnya apa. Kalau standarnya itu adalah HTML, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya tentang halaman HTML. Jadi yang pertama kali diakses ketika merequest halaman utama itu adalah namanya index.html. Maka ketika file itu ini ketemu di server ini gitu misalnya ya. Kalau ketemu, maka si server akan membalikan atau merespon dan menampilkan ke perangkat yang tadi, atau perangkat atau browser yang tadi sudah kalian request gitu. Jadi ditampilkan tuh halamannya seperti itu. Nah misalnya kalau di server ternyata file indeksnya nggak ada, atau si klien merequest halaman about misalnya. Nah dia akan mencari di server, ketika tidak ada maka server akan membalikan atau merespon dengan halaman not found atau nggak ada. Kalau not found itu kan biasanya kodenya 404 ya. Jadi halaman yang di request itu tidak ketemu atau tidak ada gitu. Oke, kemudian sebuah website itu akan bisa diakses ketika memenuhi beberapa hal berikut ini. Yang pertama tentu saja adalah koneksi internet. Jadi kalau kalian mengakses sebuah web itu pasti harus ada koneksi internet, ya kan? Nah kemudian ada TCP atau IP. IP itu singkatan dari Internet Protocol. Nah Internet Protocol ini berupa angka-angka gitu ya. Kayak misalnya 109.168.82.0 gitu. Kemudian ada yang namanya DNS atau Domain Name System. Jadi DNS itu ya domain itu ya nama domain yang kita ketikkan di browser, kayak misalnya edikomputer.com seperti itu. Nah untuk domain dan IP address nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Kemudian ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang merupakan protokol aplikasi yang menjelaskan bahasa untuk klien dan server untuk saling berkomunikasi gitu. Kemudian ada file-file ini adalah file-file yang mendukung yang tersimpan di server. Nah, contoh file yang umum digunakan misalnya HTML, CSS, atau JavaScript. Nah, itu nanti kalian nggak perlu tahu dulu, nanti akan kita pelajari di sesi selanjutnya. Nah, kemudian ada aset. Aset ini merupakan sekumpulan bahan-bahan
tambahan gitu ya istilahnya, kayak misalnya gambar, musik, video, atau dokumen gitu. Nah, oke, mungkin itu aja beberapa hal yang saya sampaikan mengenai bagaimana sebuah website itu bekerja. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita nanti akan masuk ke pembahasan tentang domain dan server. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe karena nanti kita akan ada tahap-tahap selanjutnya, sehingga ketika kalian subscribe maka kalian akan dapat notifikasi tutorial terbaru yang berhubungan dengan materi kita, yaitu pemrograman website. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.